race against time. We're always on the chase, grabbing moments lost in space. Chasing shadows, it's kinda insane. Life sticking in a fast lane. Ephesians 5 verse 16 say, making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity with wisdom and diligence, because the days are filled with evil. So, say no to delays, do not wait. Hold His words, make Him your path. Fuel your spirit, in faith we believe. Gratitude is the beat, let it amplify. Live with intent and let your actions testify. Seize the day, make it lit. Honor the one who gave it to us. Oke, shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi kita semua, bukan hanya bagi teman-teman sekalian, tapi juga buat diri saya sendiri. Jadi bulan ini kita sedang ada di tema Seize the Day. Ini kalimat tuh cukup menarik sebenarnya sih, kalau buat saya ya. Karena begini, Seize the Day kalau misalnya kita googling, baik itu dari kamus ataupun berbagai artikel yang membahas, ini tuh punya dua arti. Yang pertama, living in the present, ya, menikmati hari, jangan khawatir tentang masa depan, enjoy, dan ini semua adalah hal yang sangat alkitabiah, ya. Banyak di antara poin mengenai hal tersebut sudah disampaikan oleh Katulus waktu minggu pertama ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian mau explore lebih jauh di Google zaman sekarang tentu saja banyak banget materinya. Kalian bisa googling lagi mengenai konsep sabat misalnya. Konsep sabat pun adalah seize the day, not to worry about the future. Dan kemudian selah, kalau pernah dengar barangkali biasanya tim praise and worship tahu selah lah ya. Dan kemudian karunia menikmati, dan kemudian hal kekhawatiran dan sebagainya. Tapi sekali lagi hal ini sudah banyak disampaikan oleh Katulus waktu minggu pertama dan itu udah suatu message yang bulat, yang utuh dan kalau teman-teman tidak hadir mungkin ada rekamannya bisa didengarkan barangkali dan saya nggak akan singgung mengenai hal itu. Nah, tapi Seize the Day ada makna keduanya kalau di berbagai artikel, kamus online dan sebagainya. Makna yang kedua adalah mumpung masih ada waktu, lakukan yang mesti dilakukan. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, impresinya bagaimana waktu datang minggu lalu ya. Tapi waktu minggu lalu mendengarkan rokok khotbah saya gemetar sekali. Dan kemudian saya kepikiran. Dan kemudian saya nggak bisa tidur. Mikirin rokok, enggak sih? Ya. Semoga baik-baik saja. Enggak bercanda. Ya, saya enggak tahu apa yang kalian pikirkan setelah mendengar khotbah minggu lalu, tapi saya benar-benar kepikiran. Ya, enggak tahu mungkin ada yang mendengarnya sambil lalu aja dan sebagainya, tapi mungkin ada juga yang sama seperti saya kepikiran. Ya, saya ngerasa ada sesuatu yang dalam dan bermakna mengenai Seize the Day ini, yaitu soal ini hari ini nih mumpung masih ada waktu kita mesti lakukan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu dari dua makna ini sudah merupakan suatu pesan yang utuh dan saya nggak akan utak-atik. Tapi hari ini saya kepingin kita agak explore lebih dalam mengenai pesan yang kedua ini. Mumpung masih ada waktu, lakukan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu ya. Mari kita baca sama-sama ayat yang ada di layar. 1, 2, 3. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau misalnya Anda lihat di video dari IFGF Global untuk menyambut bulan November ini, Ketua Sinode kita, Presiden of IFGF Global, Bapak Pendeta Sam Hartanto pun bilang waktu membahas mengenai kata pengantar untuk memasuki tema ini, dia pun juga mengutip akan kehidupan satu orang, yaitu Paulus. Ya, disebutkan oleh beliau dalam videonya, Paulus itu ketika dia bertobat, dia enggak
berlama-lama, dia enggak mengikuti program apa dulu, sekolah Alkitab dulu barangkali atau apa. Enggak, tapi benar-benar Paulus ketika bertobat dia langsung take action apa yang harus dia lakukan. Dan ini yang kepengen kita sama-sama pelajarin hari ini. Bahwa kita semua di tempat ini ada sesuatu yang harus kita lakukan dan jangan ditunda-tunda. Mumpung masih ada kesempatan. Dan kemudian Yesus pun berkata bahwa Bapakku pun bekerja sampai sekarang. Kenapa aku harus berdiam diri? Kenapa aku harus bermalas-malasan? Kenapa aku harus menunda-nunda? Ada sesuatu yang harus aku lakukan sekarang. Dan kadang-kadang it's okay untuk take a break. Kadang-kadang it's okay untuk ambil sabat. Kadang-kadang it's okay untuk libur. Tapi mumpung masih ada waktu, selesaikan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, hari ini temanya adalah mengenai completing the mission. Bilang sama-sama completing the mission. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mau belajar untuk menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, tugas yang datangnya daripada Tuhan pastinya gak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Oleh karena itu kami berdoa agar hari ini kami mengerti bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau ada di dalam hati kami. Sehingga dengan demikian ada kekuatan yang berlimpah-limpah dan apapun yang Tuhan percayakan atas hidup kami, itu pasti bisa diselesaikan dengan baik di matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, saya pengen cerita mengenai satu pengalaman bodoh yang terjadi waktu... Jadi waktu itu kan mungkin Anda tahu bahwa kami tuh nunggu visa tuh lama banget lah. Ya, aku sama Tia maksudnya. Nunggu visa tuh lama banget karena ada ya COVID. Kemudian New Zealand juga salah satu negara yang open bordernya tuh lama banget. Seperti itulah ya. Nah kemudian waktu itu saya sama Tia mengisi waktu dengan banyak hal. Mulai dari yang berguna sampai yang tidak berguna. Ya. Salah satunya adalah jadi kami di Indo itu ada beberapa teman baik. Ada beberapa circle lah seperti itu dan kemudian salah satu circle-nya itu adalah saya Tia sama dua pasangan suami istri lainnya. Jadi kita berenam gitu. Nah kemudian sebetulnya kami berenam ini nggak bodoh-bodoh banget lah. Ya, lumayan lah seperti itu. Salah satunya itu waktu angkatannya itu lulusan S1 psikologi UPH nomor terbaik lah gitu, cum laude seperti itu. Kemudian salah satunya dokter, salah satunya auditor seperti itulah. Nah tapi kemudian kami jalan-jalan bareng-bareng berenam itu ke escape room di Mall Kelapa Gading. Ya. Dan ya sekali lagi kami tuh gak bodoh-bodoh banget, saya harus menekankan itu. Akan tetapi yang terjadi adalah jadi konsep escape room-nya itu dikasih waktu 90 menit dan itu harus menyelesaikan 4 ruangan gitu ya. Jadi ya ruangan pertama harus selesai, kemudian lanjut ke ruangan kedua, demikian seterusnya. Dan kita tahu bahwa konsep escape room ya kita mesti cari petunjuk gitu lah ya supaya akses ke pintu berikutnya terbuka. Dan kemudian dikasih kesempatan untuk 3 kali bertanya kepada siapanya lah yang ngasih petunjuk gitulah seperti itu ya. Ya orang resepsionisnya sih tentu saja atau yang ngawasin kita dari CCTV. Nah tapi kemudian intinya ya kami gak bodoh-bodoh banget sih. Tapi gak tahu kenapa ya 90 menit untuk 4 ruangan dan kemudian 45 menit kami masih ada di ruangan pertama dan 3 kali minta petunjuk udah habis. Oke. Dan itu menjadi sesuatu hal yang kita, apalagi yang cewek-cewek, yang istri-istri udah pada ngomel itu karena ya bayar gitu tentu saja lah ya. Dan itu tentu saja mereka mulai terlihat mengerikan sekali di mata kami para suami ya. Dan akhirnya ya sudah setelah dari harusnya 90 menit untuk 4 ruangan, 45 menit kami masih ada di ruangan pertama dan 3 kali jatah minta petunjuk udah habis. Akhirnya yang ngebantuin kami itu pun entah karena kasihan sama kami mungkin ya. Atau mungkin karena melihat muka istri-istri kami juga udah mulai menakutkan barangkali seperti itulah ya. Akhirnya ya escape room kan konsepnya ada ceritanya ya harusnya ya seperti itu. Sehingga gimana dari ruangan 1 ke ruangan 2 harusnya make sense gitu seperti itu. Tapi akhirnya ya saya lupa lah waktu itu dia bilang apa intinya.
Udah itu kuncinya ada di balik lukisan yang itu. Udah, jadi pokoknya udah gak ke konsep lagi lah, seperti itulah. Udah gak peduli ceritanya apa, dia pun udah kasihan sama kita. Ya udah, kita langsung ambil kuncinya dan lanjut ke ruangan berikutnya. Seperti itu. Nah, tapi gini loh, dari situ ada pelajaran yang berharga bahwa waktu tuh bisa habis dengan sia-sia karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan waktu itu kami clueless banget gimana caranya dari ruangan satu ini bisa lanjut ke ruangan kedua. Dan akhirnya 45 menit pun berjalan dengan sia-sia. Dan kami pun tersadar ini gak bisa begini terus. Karena kalau ini begini terus bukan hanya 40 menit yang berlalu dengan sia-sia. Tapi 90 menit yang berlalu dengan sia-sia. Dan tentu saja uang kami juga hilang dengan sia-sia. Seperti itu ya. Dan ini seperti kehidupan kita, bahwa waktu itu bisa habis dengan sia-sia karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin mirip juga dengan waktu kita semua di New Zealand ini, di Christchurch ini, di IFGF Christchurch ini, di kantor atau di universitas Anda sekalian. Waktu pun bisa berlalu dengan sia-sia karena gak tahu harus ngapain. Kerja sekedar kerja, kuliah sekedar kuliah, pelayanan sekedar pelayanan. Tapi sebenarnya gak menemukan makna yang lebih dalam di balik ini semua. Akhirnya waktu pun berlalu dengan sia-sia. Nah, kemudian waktu juga bisa habis dengan sia-sia karena hal lain lagi. Mari kita baca ayat yang ada di layar sama-sama. Amsal 16 ayat 25. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, waktu juga bisa habis dengan sia-sia karena salah memilih jalan dalam kehidupan. Kita tahu bangsa Israel, kisah paling populer ya. Dari harusnya dia dari rutenya dia Mesir ke Kanaan itu dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian itu harusnya 40 hari aja. Akan tetapi karena mereka dibilang salah jalan, ya salah jalan sih memang. Karena dalam arti mereka dibawa muter-muter sama Tuhan, dibawa muter-muter oleh tiang api dan tiang awan itu. Dan itu pun memang karena ada makna yang mendalam lah ya, bahwa mereka saat itu memberontak terhadap Tuhan dan sebagainya. Tapi intinya mereka salah jalan ya. Mereka salah jalan sehingga dari yang harusnya 40 hari jadi 40 tahun. Dan itu bisa kebayang gak sih? Sebuah kesia-siaan besar. 40 hari jadi 40 tahun. Saya ngerti banget kita semua, ya ini di Christchurch ya apa yang disebut macet, nggak macet sih sebenarnya ya. Tapi kebayang ya kalau masih punya memori mengenai Jakarta ya. Oke, ketika kita naik jalan tol barangkali seperti itu, kemudian mungkin ada kecelakaan atau macet atau Google Map nggak berfungsi dengan baik. Dan kemudian akhirnya tempat yang kita tuju dari rumah ke mall seharusnya mungkin 1 jam. Tapi karena ada kesalahan-kesalahan seperti tadi, tahu-tahu jadi 3 jam, 4 jam. Kita udah merasakan itu adalah suatu hal yang sia-sia banget. Waktu kita terbuang dengan sia-sia. Ini 40 hari jadi 40 tahun loh. Dan mungkin kita bakal ngeledekin bangsa Israel, bodoh banget. 40 hari kok bisa jadi nyasar jadi 40 tahun. Tapi jangan-jangan hari ini pun kita sebenarnya lagi ngalamin yang sama. Bahwa hari ini kita lagi nyasar, muter-muter, gak jelas juntrungannya. Karena kita gak tahu ending kita itu mau kemana. Kita gak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita gak tahu apa yang harus kita selesaikan. Sehingga akhirnya kerja sekedar kerja, kuliah sekedar kuliah, sekolah sekedar sekolah, pelayanan hari Minggu sekedar pelayanan hari Minggu. Tapi sebenarnya kita lagi muter-muter. Ya udah tinggal tunggu waktu aja sampai yang 40 hari itu jadi 40 tahun. Dan at the end Alkitab mencatat satu generasi bangsa Israel akhirnya menuju maut. Kita tahu satu generasi bangsa Israel yang muter-muter di padang gurun, tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Kecuali 2 orang. Siapa? Ya betul, Yosua sama Kaleb. Ya, oke. Nah,
oleh karena itu hari ini saya kepengen mengajak kita untuk merenungkan. Takutnya kita hidup tuh hanya sekedar hidup tapi kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Dan akhirnya hidup kita penuh dengan kesia-siaan. Waktu bisa habis dengan sia-sia karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Waktu juga bisa habis dengan sia-sia karena salah memilih jalan dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu hari ini saya pengen ngomongin soal salah jalan. Ngomong soal salah jalan yang itu membuat waktu bisa habis dengan sia-sia ya. Banyak orang mungkin akan berpendapat salah jalan itu semacam gini nih. Saya harusnya bekerja di perusahaan A. Tapi kemudian saya ada tawaran dari perusahaan B. Saya bingung. Aduh, yang mana ya? Dan mungkin versi agak rohani atau religiusnya gitu ya. Tuhan mau yang mana ya? Saya butuh mendengar suara Tuhan, saya butuh bimbingan Tuhan. Tuhan mau saya kerja di perusahaan A atau Tuhan mau saya kerja di perusahaan B? Sounds familiar? Dan kemudian mungkin bagi beberapa di antara kita, aduh mau kuliah bidang apa ya? Apakah mau kuliah di bidang engineering atau mau kuliah di bidang bisnis? Aduh, Tuhan mau saya kuliah di bidang yang mana ya? Seperti itu. Dan kemudian dalam banyak aspek kehidupan kita, aduh Tuhan mau yang mana ya? Apakah untuk saya dengan Bambang atau saya dengan Joko? Seperti itu. Apakah saya dengan Dewi atau saya dengan Anita? Seperti itu ya, oke. Macam orang yang mau aja gitu kan ya. Oke. Ya tapi intinya kita tahu dalam hidup itu ya banyak persimpangan jalan seperti itu ya. Kita tahu sebagai orang Kristen pun kita sangat butuh petunjuk Tuhan, mendengar suara Tuhan, Tuhan melangkah ke yang mana ya seperti itu. Dan kita tuh ketakutan banget kalau misalnya salah jalan. Tuhan berjemaat di gereja A atau berjemaat di gereja B ya. Tuhan tinggal di kota A atau tinggal di kota B ya. Gini, saya cukup meyakini diri saya dan Tia dalam kami kehidupan berkeluarga, kita sangat berhati-hati untuk hal-hal seperti itu tadi lah yang kami ceritakan. Apakah ini kerja di perusahaan A atau perusahaan B, ini mau ke New Zealand atau stay di Indo, ini mau kemana. Banyak persimpangan besar dalam kehidupan kami yang kemudian kami juga sikapi, oke, kita mesti doa puasa, mesti minta petunjuk Tuhan. Jadi jangan salah paham, sangat penting bagi kita orang Kristen, kalau kita menghadapi persimpangan seperti itu untuk kita berdoa minta petunjuk Tuhan, penting banget. Cuma hari ini saya bukan mau bahas soal itu ya. Hari ini saya mau bahas salah jalannya tuh dalam arti yang agak lebih mendalam apa yang Tuhan mau. Jadi gini, waktu masih di Indo ada satu kejadian di mana saya menghadapi persimpangan ya. Bukan antara Tia dengan wanita lain tentu saja ya. Ada yang mau saja sudah bersyukur. Ya. Oke. Persimpangan yang saya maksud itu adalah salah satu dari yang saya sebutkan tadi. Memilih antara perusahaan ini atau perusahaan itu gitu. Seperti itu. Waktu itu posisi udah kerja. Jadi maksudnya apakah persimpangannya itu saya stay di tempat yang sekarang atau ngambil tawaran dari perusahaan yang baru tersebut. Seperti itulah ya persimpangannya. Dan kemudian waktu itu saya bingung banget. Well intinya gini deh, soalnya tawaran yang baru itu berasal dari company yang jelas lah kalau nawarin ya pasti nawarin sesuatu yang secara angka jauh lebih baik. Tapi bisnisnya nggak sesuai sama hati nurani saya. Intinya gitu deh ya. Nah kemudian ya udah. Saya bingung, doa, konsul sana sini, gimana ya baiknya ya. Dan kemudian ya tentu saja lah ya, semakin banyak nanya orang semakin bingung gitu lah ya. Ya tapi ya makanya mesti nanya sama orang yang tepat. Dan kemudian salah satu dari orang yang tepat muncul nasihat dari salah seorang kakak rohani ya semacam itulah. Saya ngobrol, saya diskus sama dia dan kemudian
pada akhirnya dia ngasih saya pencerahan, sesuatu yang masih saya pegang betul sampai hari ini. Yaitu dia bilang seperti ini, Albert, kamu ngapain pusing banget soal apakah kamu harus kerja di perusahaan A atau perusahaan B. Kalau saya jadi kamu mah ya, saya nggak pusing. Kalau saya jadi kamu, ya udah intinya kalau misalnya kamu kerja di perusahaan A, lakukanlah kehendak Bapa di perusahaan A. Dan kalau kamu kerja di perusahaan B, ya udah lakukanlah kehendak Bapa di perusahaan B. Tuhan nggak segitunya untuk kamu memusingkan hal-hal seperti ini saya rasa. Yang lebih penting bukan masalah kamu kerja di perusahaan mana. Tapi yang penting apa yang kamu lakukan di situ. Sekarang kamu dapat tawaran, kamu bilang dapat tawaran dari perusahaan B dengan segala pertimbangan angkanya lebih bagus. Tapi bisnisnya nggak sesuai hati nurani kamu. Kalau kamu nanti ke sana yang penting kamu melakukan kehendak Bapa nggak sih? Apakah kamu benar-benar jadi saksi Kristus? Melakukan kehendak Bapa, membagikan kasih atau tidak. Dan toh kalaupun kamu mau stay di perusahaan A sekalipun, ya sekarang ini kamu itu sudah melakukan kehendak Bapa atau belum? Memancarkan kasih Kristus, jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Kamu pusing mengenai, aduh kehendak Bapa perusahaan A atau perusahaan B ya. Tuhan pusing soal kamu kok gak praktek firman juga ini. Ngerti gak sih? Oke. Tuhan gak pusing. Anda mau tinggal di Christchurch atau di Auckland atau dimanapun. Gini loh, gini ya. Gak usah so-soan berpikir kalau misalnya kita pindah ke Auckland terus kalian akan jadi hamba Tuhan yang luar biasa gitu. Kalau misalnya kita mau jadi hamba Tuhan yang luar biasa, lakukanlah dari sekarang. Bukan nunggu di Auckland atau di Aussie atau dimanapun. Kita so-soan berpikir bahwa kita akan lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Punya waktu lebih untuk melayani dan sebagainya bla bla bla. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan ini. Enggak juga sih. Pada kenyataannya kalau misalnya emang kita cinta Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini ya. Dimanapun kita berada saat ini, kita akan praktek firman kok. Kenapa kita jadi transaksional dan adu-adu syarat sama Tuhan? Oh kalau misalnya saya ke perusahaan A atau kota A atau dapat yang saya mau, baru saya mau melayani Tuhan. Ini kayaknya bisa nih saya jadi berkat, jadi terang dan sebagainya kalau saya ada di tempat yang itu. Kamu ada di sini sekarang dan kamu ngapain sekarang? Nah oleh karena itu, tapi saya harus sekali lagi menggarisbawahi saya orang yang sangat menghargai minta petunjuk Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ya. Cuma kebetulan topik hari ini bukan tentang itu ya, ngerti ya? Oke. Nah, sehingga hari ini yang kepingin saya sampaikan kepada kita semua jemaat IFJF Christchurch terkasih, salah jalan itu bukan soal, aduh ini yang mana ya? Enggak, bukan soal itu. Salah jalan itu adalah, aduh lu melakukannya enggak sih sekarang di tempat ini di mana lu berada? Atau takutnya dirimu itu hari ini lagi hidup penuh dengan egoisme dan mencari kepentingan sendiri. Mari kita sama-sama baca ayat yang ada di layar. Filipi 2 ayat 3. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke, saya biasa kalau bawa khotbah renungan saya selalu titip pesan. Ada ayat yang jangan dibaca di sini tapi dibaca di rumah ya. Ada Lukas 12 ayat 16 sampai 21, baca di rumah, jangan di sini. Baca di rumah, jangan di sini, di rumah jangan nggak dibaca ya. Oke. Oke, nah
Sehingga salah jalan yang kepengen saya omongin pada hari ini adalah ketika kita menjalani kehidupan kita, bukan masalah perusahaan A lantas dapat tawaran dari perusahaan B. Tapi problemnya adalah kamu ada di perusahaan A, tapi kamu hidup untuk dirimu sendiri. Kamu hidup untuk mau-maumu sendiri, kamu hidup untuk supaya bertambah kaya, bertambah cemerlang, bertambah mungkin mendapat kehormatan dan sebagainya seperti itu. Walaupun sekali lagi itu semua sebenarnya nggak salah kalau itu dipakai untuk jadi berkat dan sebagainya ya, oke. Nah tapi tema hari ini juga bukan tentang itu. Nah sekali lagi ini jadi problem besar kalau misalnya kamu stay di perusahaan A, stay di kota A, stay di gereja A, ambil program studi A, tapi kamu hidup untuk dirimu sendiri. Kamu hidup terfokus bagaimana semuanya itu tentang aku. Akhirnya kerja sekedar kerja, apa yang bisa saya dapatkan dari pekerjaan ini? Uang, karir yang cemerlang. Akhirnya kamu bergereja pun apa yang bisa saya dapatkan dari gereja ini? Kamu pun studi apa yang bisa saya dapatkan dan akhirnya semuanya demi kepentingan saya. Loh, apakah salah? Tergantung konteksnya, tapi hari ini saya akan bilang ada sesuatu yang nggak lengkap. Kalau misalnya kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara jemaat IFGF Christ terkasih. Saya sudah beberapa kali pindah kerja, ya 3 atau 4 kali, biasalah ya. Dan kemudian tentu saja bertemu dengan banyak orang. Ada orang-orang yang tentunya hanya sambil lalu aja dalam kehidupan saya, berlalu begitu aja. Tapi ada juga orang-orang yang entah kenapa bisa terkoneksi. Dan ini koneksi ini saya percaya datangnya bukan karena rencana manusia atau kebetulan. Tapi karena ada maksud Tuhan. Sehingga kalau misalnya hari ini saya ada di Christchurch, ada di New Zealand, saya percaya ini pun adalah kehendak Bapak. Saya nggak tahu, ya mungkin ada beberapa yang udah pernah dengar lah ya. Biasa orang tuh nanya, kenapa Albert kamu kok milih kuliah di New Zealand? Saya tuh selalu jawabnya gini, saya bilang bukan saya yang milih New Zealand yang milih saya. Soalnya dari 100 orang profesor yang saya email, yang ngebales itu kurang dari 10. Salah satunya dari New Zealand. Ya udah, kalau misalnya yang ngebales dari negara lain ya saya ke negara lain lah. Seperti itu. Oke. Dan ketika momen dimana saya dapat balasan dari email dari profesor itu pun, saya harus googling dulu New Zealand ada di mana ya. Dan kemudian sampai hari ini terakhir kita pulang ke Indonesia untuk kedukaan, masih ada yang nanya ke kita, gimana Eropa, enak gak? Gitu ya. Seperti itu. Nah, poinnya adalah saya percaya keberadaan saya di New Zealand ini adalah kehendak Bapak, bukan kehendak manusia, bukan kehendak LPDP, bukan kehendak kita berdua, tapi adalah kehendak Bapak. Karena ada orang-orang yang mungkin memang butuh kita, harus kita temui. Dan Tuhan mempertemukan di Christchurch ini, Tuhan mempertemukan di New Zealand ini supaya ada misi yang bisa diselesaikan. Saya bisa membagikan kasih, terang kepada orang-orang ini. Dan saya orang yang mempercayai, mungkin masih ingat ya waktu terakhir saya khotbah pun saya bilang orang tuh cocok-cocokan lah ya, ada unsur cocok-cocokannya ya. Dan kemudian kita tahu, ya kalian semua tahu lah. Tia tuh orangnya kayak bagaimana ya, dia begitu ya ceria dan sebagainya, sementara saya cenderung lebih serius lah ya seperti itu. Dan kemudian ketika ada banyak orang yang kami kenal di Christchurch ini termasuk anda-anda sekalian, anda-anda sekalian ini kan orang-orang yang kenal Tuhan ya, dan tentunya kita juga kenal orang-orang yang gak kenal Tuhan di luar sana, orang yang bukan percaya Tuhan Yesus dan sebagainya. Nah, tapi dengan saya bilang tadi orang itu ada unsur cocok-cocokan dan saya percaya cocok-cocokan itu pun diatur oleh Tuhan ya. Ternyata ada aja orang yang bisa dijangkau oleh Tia tapi saya nggak bisa. Demikian juga sebaliknya. Dan saya beberapa hari terakhir ini itu tuh mendapat kontak berkali-kali
dari orang yang saya kenal lewat Tia gitu ya. Jadi Tia duluan yang kenal. Tapi kemudian karena itu tadi cocok-cocokan, sekali lagi pasti udah Tuhan yang atur. Orang ini ngontak saya dan kemudian curhat macem-macem. Dan bagi kita pun agak random banget. Kebayang gak sih jam 10 malam saya di WhatsApp. Dan kemudian orang ini nanya mau curhat gitu lah ya. Padahal ketemu aja jarang. Tapi begitu ketemu ngobrolnya bisa mendalam. Dan kemudian jam 10 malam dia kontak saya dan dia mau curhat dan kemudian oke, kontak aja seperti itu. Dan kemudian dia curhat panjang lebar soal bagaimana dia ada masalah keuangan lah seperti itulah. Nah tapi berhubung sebenarnya dia juga udah jauh lebih senior. Jadi otomatis tentu saja dia bukan mengharapkan bantuan keuangan tentu saja. Lah ya kita anak beasiswa gimana mau ngebantuin kan seperti itu. Dia cuma butuh teman cerita seperti itu. Dan saya nggak tahu kenapa dari sekian banyak orang yang dia kenal di Christchurch ini, dia memilih saya untuk jadi teman bercerita seperti itu. Dan saya percaya Anda sekalian di tempat ini pun pernah ngalamin hal yang sama. Saya percaya banget. Karena keberadaan Anda di Christchurch ini itu tuh bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan menempatkan Anda di Christchurch ini untuk menolong mungkin 1 orang, mungkin 2 orang, mungkin 5 orang, mungkin 10 orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Yang belum bergereja. Mereka yang broken, mereka yang desperate, mereka yang tidak punya pengharapan. Mereka yang bingung mau berlari kemana. Dan saya percaya banget orang-orang ini pun seberapapun sempurnanya Kak Denny dan Kak Tulus, entah gimana karena Tuhan yang udah mengaturkan, ada orang-orang yang gak bisa dijangkau oleh Kak Denny, gak bisa dijangkau oleh Kak Tulus, tapi bisa dijangkau oleh kamu. Ya, saya lagi bicara pada kamu. Ya, oke. Saya capek kalau harus kontak mata sama semuanya. Oke, ya. Ya. Oleh karena itu, ketika hari ini saya membawakan message mengenai completing the mission, ini gak bicara soal diri kita sendiri. Ini gak bicara soal Anda di Christchurch ini harus memperbesar aset Anda dari tadinya berapa digit jadi sekian digit. Gak berbicara soal tadinya Anda gak punya rumah jadi punya rumah. Gak bicara soal Anda tadinya S1 jadi S2 jadi S3. Tapi ini berbicara soal hal yang lebih besar dari semua hal-hal duniawi itu. Ada hal yang di mata Tuhan lebih berharga ketimbang Anda punya uang sekian. Ada hal yang lebih berharga di mata Tuhan ketimbang Anda punya gelar akademik seperti itu. Pekerjaan idaman dan sebagainya. Dan sayang sekali kalau misalnya kita berpikir bahwa apa yang jadi kehendak Tuhan itu adalah untuk kita punya uang sekian, gelar sekian, pekerjaan seperti ini. Padahal yang Tuhan mau bukan itu. Yang Tuhan mau itu adalah kamu ada di sini, di Christchurch ini ada misi. Untuk memperkenalkan Tuhan Yesus pada yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan mereka ada di sekitar kita. Apalagi negara ini, saya bingung banget asli. Percaya deh, bener. Ya, kita tuh masih komunikasi aktif dengan teman-teman di Indonesia dan selalu satu hal yang kita bingungin, kita ceritain ke teman-teman Indonesia. Mungkin Anda sekalian sebagai orang yang udah lebih lama di New Zealand bisa jawab. Kita tuh bingung kenapa negara indah begini tapi kok orang stresnya banyak banget. Ya, dan kemudian waktu kita tinggal di flat house sebelum yang kita tinggal sekarang, kita bahkan gak bermaksud menjadi orang Kristen yang baik hati. Kita sekedar bermaksud menjadi orang Indonesia yang baik hati. Sharing makanan dan sebagainya. Tapi kemudian kita lihat ada teman flatmate kita yang tangannya penuh dengan usaha percobaan menyakiti diri sendiri. Seperti itu. Dan saya percaya Anda sekalian sebagai yang udah lebih lama di Christchurch itu pasti lebih familiar lah dengan hal-hal seperti ini. Dan kemudian saya juga percaya banget Anda sekalian tahu bahwa orang-orang seperti itu ada di sekolah Anda.
ada di kampus Anda, ada di kantor Anda, ada di rumah sebelah Anda. Sehingga akhirnya kita perlu bertanya banget pada diri kita sendiri kalau misalnya kita kerja sekedar kerja, kuliah sekedar kuliah, sekolah sekedar sekolah. Ini di mata Tuhan ini kita lagi kayak begini, salah jalan. Di mata Tuhan kita sedang mencari kepentingan diri sendiri. Saya mendorong untuk kita semua di tempat ini hidup lebih bermakna sebagai orang Kristiani. Saya mendorong untuk kita semua di sini melihat sekitar kita bahwa mereka butuh Tuhan Yesus. Ini ayat terakhir. Apa sih yang jadi kehendak Bapa? Kehendak Bapa bukan supaya it's good kalau misalnya kita punya karir yang bagus dan sebagainya. Itu pun mungkin adalah part of rencana Tuhan. Tapi kehendak Bapak, ya saya harus ngomong agak to the point sih. Tidak sesederhana itu. Kehendak Bapak adalah supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini ayat mengganggu dalam arti baik ya. Bikin saya kepikiran banget. Tuhan, apa sih kehendak-Mu atas hidup saya? Apakah saya harus ada di perusahaan A atau perusahaan B? Apakah saya harus di New Zealand atau harus mengejar karir di Australia dan sebagainya? Maka jawabannya adalah, hei anakku, inilah kehendak-Ku. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan, apa sih kehendak-Mu? Apakah aku harus tetap di bidang engineering atau beralih bidang ke bisnis? Apakah saya harus begini atau begitu? Hari ini dengar jawaban Tuhan. Hei anakku, inilah kehendak-Ku. Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tadi kita melihat ayat mengenai hidup untuk diri sendiri. Orang yang paling egois itu bukan orang yang gak mau berbagi lowongan pekerjaan atau gak mau berbagi peluang bisnis, enggak. Orang paling egois dalam konteks kekristenan adalah orang yang gak mau bercerita bagaimana Yesus mengubahkan hidupnya. Saya waktu remaja punya problem dengan kulit, jadi leher saya ini hitam, eksim, gatal, dan itu cukup lama. Dan kemudian mungkin saya juga terlalu abai terhadap masalah kulit saya di leher saya. Ya sebenarnya kadang-kadang juga masih ada ya seperti itu. Tapi waktu itu ini parah banget, hitam semua. Dan kemudian satu ketika saya pikir, aduh ya udahlah ini gak enak banget rasanya. Akhirnya saya ke dokter kulit di Bekasi, di tempat saya tinggal di Indo. Dan kemudian entah karena dokternya emang sakti gitu ya, atau emang karena sayanya aja yang selama ini tuh gak pernah ke dokter gitu waktu itu seperti itu. Ternyata setelah itu masalah bertahun-tahun kayaknya dari SMP, SMA saya ke dokter kuliah akhir bahkan kalau gak salah. Itu kemudian dokternya kasih obat dan cocok dan sembuh, hilang sama sekali dan tidak terasa gatal lagi seperti itu. Waktu sebelum kita pindah ke New Zealand pun kita ke dokter itu lagi dan nyetok obat-obat yang diperlukan. Dan kemudian dokter ini mengubahkan kehidupan saya. Dan tahu bagaimana dampaknya terhadap hidup saya? Setiap kali saya ketemu orang yang ada problem kulit, kita selalu bilang, lu mesti pergi ke dokter Maria Jatmiko tinggalnya di Jakapermai, Bekasi. Harus. Dia telah mengubahkan kehidupan saya, dia akan ngubahin kehidupan lu juga. Ya enggak kayak gitu sih ngomongnya sih. Oke. Tapi ngerti gak sih? Ketika ngelihat ada orang yang problem masalah kulit, ada suatu semangat yang berapi-api dalam hati saya. Ada suatu gelora untuk memberitakan. Dan seharusnya semangat yang sama itu ada dalam hati kita. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang hancur, kosong, ketika kita melihat ada orang mental health issue atau apapun, ketika kita melihat ada orang yang
begitu hausnya akan kasih sayang, sehingga mencari cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan kasih sayang. Seharusnya ada api di dalam hati kita yang, Tuhan udah ubahin kehidupan saya, Tuhan bisa ubahin hidup kamu juga. Tuhan, apa sih kehendak-Mu atas hidup saya? Inilah jawabannya, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kerjasama yuk anakku. Sorry, bukan kerjasama. Aku akan pakai kamu. Saya ngajak untuk kita menyaksikan satu video. We've got a great good news story to start off. It's been a week since the regular Wednesday chapel at Asbury University in Kentucky, well, it turned into something far more. It turned into the manifest presence of God. God has been moving among the students and faculty, and people are traveling to the university to join in this move of God. Well, one student told CBN News he prays this revival will encourage churches and pastors and stir up a hunger for the Lord. Wendy Griffith brings us the story from Wilmore, Kentucky. The revival here at Asbury is now in its 6th night as hundreds of people have come from near and far to just enjoy the presence of God. Even though it's almost midnight, this auditorium is still packed with people that are still coming in. In the last 2 evenings, we've estimated well over 3,000 people that are here and at these different locations to worship the Lord. Were you prepared for this? No, there's no playbook for this. We're still trying to create some space for what's happening here. And so that's a delicate balance, and we're trying to manage that as thoughtfully and faithfully as we can and just steward what's happening on campus. I was definitely a bit skeptical at first just because growing up with my church, we never had anything like this, and so I just wasn't used to the idea of a revival. But the longer it's gone on, I've realized that if God wants it to happen, it's going to happen. My prayer is that this will encourage churches, encourage pastors, encourage just believers, and just stir up a hunger for the Lord, because again, it's not about Asbury, it's about Jesus. The fire that started here at Asbury is reportedly spreading as students from nearly 24 other college campuses have come here to take part in the services. And what God started here a week ago is showing no signs of stopping. Wendy Griffith, CBN News, Asbury University in Wilmore, Kentucky. Well, apparently it's infectious. Lee University is already seeing a similar move. I know of many universities sending delegations there in hopes that they can catch it and bring it back. And if you want to catch it, I think it's online, so you can watch. You don't have to go to Kentucky for it. And realize this, God is always all around us. He is always waiting for us. We keep asking him, when are you going to pour yourself out over us? And he keeps saying, well, when are you going to receive it? When are you going to take the time to come and just sit at my feet and let me pour into you? You can have revival every day. You can have Jesus 24 hours a day. It all depends on, are you hungry? Are you thirsty? If you are, if you seek him first, then you'll find him. Well, we're going to have an in-depth report on the Asbury Revival on Friday's 700 Club. So stay tuned for that. Video yang tadi Anda sekalian lihat itu adalah satu dokumentasi yang terjadi di Februari atau Maret 2023 mengenai revival atau kebangunan rohani yang terjadi di sebuah universitas yang namanya Asbury University. Dan saya nggak tahu Anda sekalian aware akan hal ini atau tidak, tapi ini cukup viral sebenarnya. Dan ini disebut-sebut sebagai revival pertama di Gen Z, ya apapun lah itulah. Ya. Dan kemudian ini ada cukup banyak sebenarnya pendeta dari Indonesia pun yang datang ke sana untuk studi banding gitu ya. Dan kemudian tapi yang menariknya adalah bahwa kalau Anda baca-baca mengenai apa sih yang terjadi di Asbury University ini, entah gimana tahu-tahu lagi ada persekutuan doa seperti biasa ya, dan kemudian tahu-tahu Tuhan melawat, dan kemudian abis itu mereka nggak mau berhenti,
dan kemudian ibadahnya berkelanjutan sampai sebulan nonstop seperti itu. Itu yang terjadi kurang lebih. Dan kemudian selama sebulan itu akhirnya orang-orang entah kenapa jadi ada rasa ketertarikan sehingga mereka yang sakit mereka datang ke situ dan ngalamin kesembuhan. Mereka yang broken home, mereka yang terikat obat-obatan, mereka yang ngalamin berbagai hal buruk, mereka datang ke situ di persekutuan doa mahasiswa itu dan kemudian mereka dijamah Tuhan, mereka ngalamin pemulihan seperti itu. Apa sih tujuan saya nampilin video ini? Tujuan nampilin video ini adalah pengen bilang bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan masih melakukan perkara-perkara besar sampai hari ini. Kalau Anda datang ke gereja karena hanya sekedar hari Minggu pelayanan itu terlalu sederhana. Ya, kalau Anda datang hanya karena kepengen ketemu orang-orang Indonesia, datang aja ke CIC gitu. Datang aja ke PPIC. Tapi kalau Anda datang ke sini, sudah seharusnya Anda mengharapkan hal-hal yang supranatural terjadi. Bukan berarti supranatural dalam arti nggak usah kayak begini juga sih ya. Tapi dalam arti ada kasih yang terpancar loh dari tempat ini. Bukan dari gedung ini maksudnya ya, bukan dari gedung ini. Tapi ada kasih yang terpancar dari setiap daripada kita yang ada di tempat ini kepada mereka yang hidupnya hancur dan terhilang. Pulang dari sini, saya percaya banget Roh Kudus akan menaruh di dalam hati kita mungkin 1 nama, 2 nama, 5 nama, atau 10 nama barangkali. Untuk Anda mulai ambil tindakan lebih. Bagaimana supaya menyalurkan kasih. Dimulailah dari doakan dulu. Dan kemudian nanti next stepnya, oh dia bahkan gak tahu Tuhan Yesus itu siapa. Dia taunya Sinterklas misalnya seperti itu. Oke, silakan discuss sama tim pastoral di tempat ini, para iCare leader. Mereka akan bisa kasih advice yang baik. Bagaimana caranya untuk mencoba meng-approach, memberitakan Injil dan sebagainya. Seperti itu bisa didiskusikan di iCare masing-masing. Tapi lebih daripada masalah teknis ya. Lebih daripada masalah teknis. Yang paling penting sebenarnya, biarlah kehendak Bapa itu membakar hati kita sih. Kehendak Bapa yaitu bahwa bukan masalah karirmu bagus atau enggak, bukan masalah kamu dapat jodoh di Christchurch, bukan masalah pekerjaanmu brilian, cemerlang, yes. Tapi masalah Bapa pengen gak ada satu orang pun yang binasa. Biarlah hati kita pun terbakar dengan semangat yang demikian juga. Saya akan berdoa bagi kita semua dan kemudian setelah ini pun kita akan menaikkan satu lagu. Mari kita pejamkan mata. Sebelum kita menaikkan satu lagu, saya tergerak untuk berdoa untuk orang-orang yang secara spesifik. Mungkin Anda sebelum ke Christchurch ini, Anda adalah seorang yang pelayan Tuhan, aktivis gereja di kota Anda sebelumnya. Tapi entah dengan alasan apapun, Anda tahu persis bahwa hari ini hati Anda redup, gak kepikiran soal Tuhan, gak kepikiran soal jiwa-jiwa lagi, datang ke gereja hanya rutinitas. Tapi hari ini Anda tersadar bahwa Anda kalau ada di Christchurch ini karena Tuhan punya rencana untuk Anda memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Kita semua di ruangan ini tutup mata, saya pun tutup mata. Kalau misalnya Anda orangnya, silakan taruh tanganmu di dada dan kemudian saya akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa buat setiap rekan-rekanku, Jemaat IFGF Christchurch terkasih, khususnya mereka yang naruh tangannya di dada, tanda mereka mengakui di hadapan Tuhan. Dulu mungkin mereka berapi-api dalam Tuhan, tapi hari ini udah redup. Hari ini Tuhan, biarlah kiranya api Roh Kudus-Mu turun saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah ada roh Allah yang kudus, ada roh Allah yang hidup, yang membangkitkan kembali semangat kami, khususnya mereka yang taruh tangannya di dada. Biarlah saat ini semangat yang redup itu menyala-nyala kembali. Biarlah saat ini ada kesadaran yang muncul dan lahir kembali bahwa keberadaan kami di Christchurch ini bukan hanya untuk mengejar kesuksesan kami sendiri, tapi ada jiwa-jiwa yang begitu berharga di mata Tuhan, yang butuh untuk dijangkau. Dan saat ini Tuhan, pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, pakailah kami ya Tuhan. Mungkin hari ini kami belum tahu caranya, tapi kami percaya Tuhan akan pimpin kami terus. Yang penting per hari ini biarlah ada api Roh Kudus-Mu yang membakar hati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur, mari kita berkata amin.